Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Langit 99. Ketika membuka channel ini bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi ini adalah cara Allah untuk dapat memberikan inspirasi dan motivasi dalam setiap sejarah Islam. Madinah, kota yang menjadi tempat perlindungan umat Islam, sedang dalam keadaan siaga. Ancaman besar datang dari luar. Pasukan sekutu Quraisy telah bersiap mengepung kota dengan jumlah yang sangat besar. Mereka tidak hanya terdiri dari kaum Quraisy, tetapi juga aliansi dari kabilah-kabilah besar seperti Bani Ghatafan, Bani Nadir, dan lain-lain. Kekuatannya begitu besar, mencapai ribuan prajurit yang terlatih. Mereka datang dengan tujuan menghancurkan Islam sekali untuk selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat segera bermusyawarah untuk menghadapi ancaman ini. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia, mengusulkan sebuah strategi yang belum pernah dilakukan oleh bangsa Arab sebelumnya. Menggali parit di sekeliling Madinah sebagai pertahanan. Rasulullah menyetujui usulan ini dan segera memerintahkan penggalian parit di titik-titik strategis. Penggalian parit ini melibatkan seluruh umat Islam, termasuk Rasulullah sendiri. Beliau turut bekerja keras menggali tanah, membawa batu, dan memberikan semangat kepada para sahabat. Cuaca yang dingin dan perut yang lapar tidak menyurutkan semangat mereka. Para sahabat bekerja dengan penuh dedikasi, meskipun mereka tahu bahwa lawan yang akan mereka hadapi jauh lebih besar dari mereka, baik dari segi jumlah maupun persenjataan. Setelah beberapa minggu, parit yang dalam dan lebar akhirnya selesai. Parit ini menjadi benteng pertahanan yang kokoh, menghalangi pasukan Quraisy untuk langsung menyerang Madinah. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Pasukan sekutu mulai mencari celah untuk menembus pertahanan ini. Mereka mengepung Madinah selama beberapa minggu, membuat umat Islam berada dalam tekanan besar. Kekurangan makanan dan rasa lelah mulai dirasakan, tetapi iman mereka tetap teguh. Di tengah pengepungan itu, ada seorang prajurit Quraisy yang terkenal dengan keberaniannya, Amr bin Abdul Wud. Dia adalah seorang petarung ulung yang telah bertahun-tahun menjadi legenda di kalangan Quraisy. Amr bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Dia dikenal sebagai 1000 orang dalam satu tubuh karena kekuatannya dianggap setara dengan 1000 prajurit. Amr merasa bahwa parit ini adalah penghinaan terhadap kekuatan Quraisy. Dengan penuh percaya diri, dia memutuskan untuk menyeberangi parit bersama beberapa prajurit pilihannya. Amr dan kelompoknya menemukan celah sempit di salah satu sisi parit yang tidak terlalu dalam. Dengan menggunakan keahliannya, Amr berhasil menyeberang dan berdiri di depan barisan umat Islam. Amr menghunus pedangnya. Matanya menyala penuh amarah dan suaranya menggema di medan perang. Wahai kaum muslimin, adakah yang berani melawan aku? Siapa di antara kalian yang cukup kuat untuk menghadapi Amr bin Abdul Wud? Teriaknya dengan lantang. Pertanyaannya membuat suasana mencekam. Banyak sahabat yang merasa gentar karena mereka tahu siapa Amr bin Abdul Wud. Dia adalah prajurit yang tak pernah kalah dalam duel, dan reputasinya membuat siapapun ragu untuk melawannya. Ketegangan semakin terasa saat Amr terus meneriakkan tantangan. Namun di tengah kebisuan itu, seorang pemuda berdiri. Pemuda itu adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu dan sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya tegas, penuh keyakinan, meskipun tubuhnya tidak sebesar Amr. Ali berdiri dengan mantap di depan barisan kaum muslimin dan berkata dengan suara lantang, "Aku akan melawanmu, wahai Amr." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Ali dengan penuh kasih dan perhatian. Beliau tahu bahwa ini bukanlah duel biasa. Amr bin Abdul Wud adalah salah satu prajurit terkuat dari Quraisy.
dan melawannya adalah tugas yang sangat berbahaya. Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, dia adalah Amr bin Abdul Wud. Apakah engkau yakin akan menghadapi dia?" Ali menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya Rasulullah, demi Allah dan demi agama ini, aku tidak akan mundur." Mendengar jawaban itu, Rasulullah memberikan restu dan doa kepada Ali. Beliau mengambil pedang Dzulfiqar yang menjadi simbol kekuatan dan keberanian, lalu menyerahkannya kepada Ali. "Pergilah wahai Ali, semoga Allah bersamamu," ujar Rasulullah. Ali mengenakan baju besi dan helm, lalu melangkah ke tengah medan perang. Langkahnya mantap, menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Para sahabat menyaksikan dengan tegang, sementara musuh memandang dengan heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda berani menantang Amr bin Abdul Wud? Bahkan Amr sendiri terkejut ketika melihat siapa yang maju. Amr memandang Ali dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara mengejek, "Siapa namamu, wahai pemuda?" "Aku adalah Ali bin Abi Thalib," jawab Ali dengan tegas. Amr tersenyum sinis. "Ali bin Abi Thalib, kau masih sangat muda. Aku tidak ingin mengotori pedangku dengan darah seorang anak muda. Kembalilah ke barisanmu dan mintalah orang yang lebih layak untuk melawanku." Namun, Ali tidak gentar. Dia menjawab dengan lantang, "Jangan remehkan aku, wahai Amr. Aku datang bukan karena keberanian pribadiku, tetapi karena keyakinanku kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku adalah lawanmu, dan aku tidak akan mundur." Mendengar jawaban itu, Amr merasa tersinggung. Dia menghunus pedangnya, lalu berkata, "Baiklah, wahai Ali, jika itu keinginanmu, bersiaplah untuk mati." Ali tersenyum tipis dan mengangkat pedang Dzulfiqar. "Aku siap, wahai Amr, tapi ketahuilah, aku tidak takut kepadamu. Aku hanya takut kepada Allah, dan aku yakin Dia akan menolongku." Duel itu pun dimulai. Amr menyerang dengan kekuatan penuh, mengayunkan pedangnya ke arah Ali. Namun Ali yang gesit berhasil menghindar dengan mudah. Amr terus menyerang dengan brutal, tetapi Ali mempertahankan diri dengan sabar. Dia tidak terburu-buru menyerang balik, menunggu saat yang tepat untuk memberikan serangan balasan. Para sahabat menyaksikan duel ini dengan penuh ketegangan. Setiap serangan Amr membuat hati mereka berdegup kencang, tetapi Ali tetap tenang. Dia bergerak dengan lincah, menghindari setiap serangan yang datang. Di sisi lain, Amr mulai merasa frustrasi karena serangannya tidak mengenai sasaran. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini bisa bertahan sejauh ini. Ketegangan semakin memuncak ketika Ali akhirnya melihat celah untuk menyerang. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, dia menyerang Amr dengan pedang Dzulfiqar. Serangan itu mengenai tubuh Amr, membuatnya terkejut. Amr terhuyung, tetapi dia masih berdiri. Ali tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia melanjutkan serangan dengan keberanian yang luar biasa, menunjukkan bahwa keyakinannya kepada Allah adalah sumber kekuatannya. Duel itu masih belum selesai, tetapi satu hal menjadi jelas. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang tidak bisa diremehkan. Di medan perang yang mencekam itu, Ali berdiri sebagai simbol keberanian, iman, dan keteguhan hati. Duel ini bukan hanya tentang kemenangan fisik, tetapi juga tentang kemenangan iman atas ketakutan. Amr bin Abdul Wud tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda seperti Ali bin Abi Thalib mampu menahannya sejauh ini. Rasa percaya diri yang awalnya meluap kini mulai terguncang. Luka yang dideritanya dari serangan Dzulfiqar terasa dalam, tetapi harga dirinya sebagai prajurit tangguh tidak membiarkannya menyerah begitu saja. Dia kembali berdiri tegak, meskipun gerakannya kini tampak lebih lambat. Amr mengayunkan pedangnya sekali lagi dengan kekuatan penuh. Suara logam beradu menggema di udara ketika pedang itu bertabrakan dengan pedang Ali. Ali menangkis serangan tersebut dengan mudah,
tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Dia tidak boleh lengah sedikit pun, karena satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. "Wahai Ali," teriak Amr dengan suara yang terdengar lelah, namun tetap angkuh. "Mengapa kau terus bertahan? Mengapa kau tidak menyerah saja? Aku adalah prajurit yang tak terkalahkan, dan kau hanya seorang pemuda yang belum tahu apa-apa tentang perang." Ali tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya tersenyum tipis dan menatap Amr dengan mata yang penuh keyakinan. Pandangan itu cukup untuk membuat Amr merasa tidak nyaman. Ali kemudian melangkah maju dengan gerakan cepat, menebas pedangnya ke arah Amr. Serangan itu mengenai pundak Amr, membuatnya terjatuh ke tanah. Para sahabat yang menyaksikan dari kejauhan berseru takjub. Amr bin Abdul Wud, prajurit yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini berada di bawah kaki Ali bin Abi Thalib. Namun Ali tidak langsung menghabisi lawannya. Dia berdiri tegak di atas Amr, menunggu respons dari musuhnya. Amr yang kini terluka parah, melirik ke arah Ali dengan tatapan penuh kebencian. Dalam usahanya yang terakhir, dia meludah ke wajah Ali sebagai bentuk penghinaan. Tetapi Ali hanya mengusap wajahnya dengan tenang dan berkata, "Aku tidak akan membunuhmu karena amarahku. Jika aku melakukannya sekarang, itu bukanlah demi Allah, melainkan karena egoku." Ali mundur selangkah, memberi waktu kepada Amr untuk mempertimbangkan tindakannya. Namun Amr menggunakan kesempatan itu untuk mencoba menyerang Ali lagi. Kali ini, Ali tidak memberi ruang untuk kesalahan. Dengan satu tebasan yang cepat dan kuat, pedang Zulfikar mengakhiri hidup Amr bin Abdul Wud. Kematian Amr bin Abdul Wud adalah pukulan besar bagi pasukan Quraisy. Mereka menyaksikan salah satu prajurit terkuat mereka dikalahkan oleh seorang pemuda Muslim. Rasa takut mulai menyelimuti hati mereka. Jika seorang seperti Amr saja bisa dikalahkan, apa yang bisa mereka harapkan dari perang ini? Ali berdiri di medan perang dengan darah menetes dari pedang Zulfikar. Tubuhnya mungkin lelah, tetapi semangatnya tetap menyala. Dia tidak berteriak kemenangan atau merayakan keberhasilannya. Sebaliknya, dia kembali ke barisan kaum muslimin. Dengan tenang, menyerahkan pedangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyambut Ali dengan senyuman hangat. Beliau memeluk sepupunya itu dan berkata, "Duelmu melawan Amr bin Abdul Wud hari ini lebih besar nilainya daripada amal seluruh umatku hingga hari kiamat." Pujian ini tidak membuat Ali menjadi sombong. Dia hanya menjawab dengan rendah hati, "Segala puji bagi Allah, wahai Rasulullah. Aku hanya seorang hamba yang berjuang demi agama ini." Sementara itu, pasukan Quraisy mulai kehilangan semangat. Mereka tahu bahwa pengepungan ini tidak akan menghasilkan kemenangan. Setelah beberapa hari lagi bertahan, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur. Perang Khandak berakhir dengan kemenangan moral bagi kaum muslimin, yang menunjukkan bahwa iman dan strategi bisa mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling heroik dalam sejarah Islam. Keberanian Ali bin Abi Thalib menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang kekuatan fisik semata, melainkan tentang keberanian, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemenangan besar ini, suasana di Madinah kembali tenang. Umat Islam berkumpul bersama Rasulullah untuk merefleksikan kejadian yang baru saja berlalu. Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat, menekankan pentingnya keimanan, strategi, dan keberanian. Beliau memuji Ali bin Abi Thalib di hadapan seluruh kaum muslimin, mengingatkan mereka bahwa keberanian Ali adalah manifestasi dari iman yang kuat. Ali telah menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan tidak datang hanya dari kekuatan fisik, kata Rasulullah.
melainkan dari hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Ketika seseorang berserah diri kepadanya, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menggoyahkannya. Para sahabat yang mendengar perkataan ini merasa termotivasi. Mereka menyadari bahwa kemenangan dalam perang Khandaq adalah bukti nyata pertolongan Allah kepada mereka yang bersabar dan bertakwa. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian Ali, dan mereka berjanji untuk terus berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan dan keteguhan hati. Di sisi lain, keberanian Ali juga menjadi pelajaran bagi kaum Quraisy. Kekalahan mereka tidak hanya menghancurkan moral pasukan, tetapi juga reputasi mereka sebagai kekuatan dominan di Jazirah Arab. Banyak di antara mereka mulai mempertanyakan tujuan dan keyakinan mereka sendiri, membuka jalan bagi beberapa dari mereka untuk akhirnya menerima Islam di kemudian hari. Keberanian Ali tidak hanya menjadi inspirasi bagi generasi Muslim saat itu, tetapi juga bagi generasi berikutnya. Cerita tentang duel ini menyebar ke seluruh penjuru, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai salah satu kisah heroik paling agung dalam sejarah Islam. Peristiwa Perang Khandaq menjadi momen yang dikenang sepanjang masa. Keberanian Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi simbol kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan spiritual yang memberikan pelajaran mendalam tentang iman, keberanian, dan keikhlasan. Banyak pemimpin Muslim di masa depan yang mengambil inspirasi dari kisah ini untuk memotivasi diri mereka dan pasukan mereka dalam menghadapi tantangan. Sebagai seorang pemuda, Ali menunjukkan bahwa usia dan pengalaman bukanlah penghalang untuk menghadapi tantangan besar. Keberaniannya melawan Amr bin Abdul Wud menjadi bukti bahwa seorang Muslim yang percaya kepada Allah memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang terlihat oleh mata. Keyakinannya kepada Allah menjadi sumber energi yang tak terbatas, membuatnya mampu menghadapi ancaman sebesar apapun. Duel Ali juga memberikan pelajaran bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang mengendalikan diri sendiri. Ketika Ali menahan amarahnya dan tidak membunuh Amr karena egonya, dia menunjukkan bahwa seorang Muslim sejati adalah seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tindakan ini menjadi teladan besar tentang arti keikhlasan dan integritas dalam berjuang. Di generasi berikutnya, banyak pemimpin Muslim yang mengajarkan kisah ini kepada anak-anak mereka. Mereka ingin memastikan bahwa semangat keberanian dan iman yang ditunjukkan oleh Ali tetap hidup di hati setiap Muslim. Kisah ini diceritakan di masjid-masjid, di medan perang, dan di berbagai kesempatan lainnya sebagai pengingat bahwa pertolongan Allah selalu menyertai mereka yang berjuang di jalannya dengan ikhlas. Keberanian Ali bin Abi Thalib dalam Perang Khandaq akan terus dikenang sebagai salah satu momen paling heroik dalam sejarah Islam. Kisah ini tidak hanya mengajarkan tentang kemenangan di medan perang, tetapi juga tentang kekuatan iman dan keikhlasan. Hingga hari ini, nama Ali bin Abi Thalib disebut dengan penuh rasa hormat sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah umat manusia. Terima kasih yang sudah berada di channel kami. Saya doakan sehat, panjang umur, dan kaya raya. Subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.